Pernahkah Anda membayangkan sebuah persahabatan, di mana rasa sakit yang luar biasa tidak lagi terasa demi menjaga ketenangan sang sahabat? Bayangkan, di kegelapan gua Thor yang sempit, seekor ular berbisa menggigit tumitnya berkali-kali. Racunnya menjalar, rasa sakitnya membakar. Namun pria ini tetap diam membeku. Ia tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak mengeluh. Hanya karena ia tak ingin tidur Rasulullah di pangkuannya terganggu. Inilah kisah tentang cinta yang melampaui logika. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati yang nyawanya pun ia persembahkan sebagai tameng bagi Rasulullah. Namun sebelum kita menyelami lebih dalam perjalanan air mata dan kesetiaan ini, silakan klik tombol subscribe Visi Teladan sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Dan mari kita bersatu dalam doa. Silakan ketik amin di kolom komentar. Semoga Allah karuniakan kita hati yang tulus dan kesetiaan yang kuat sebagaimana Abu Bakar kepada baginda Nabi. Bayangkan jika suatu hari, sahabat yang paling Anda percayai datang membawa sebuah berita yang paling mustahil terdengar oleh telinga manusia. Sebuah berita yang akan menjungkir balikkan seluruh tatanan dunia yang Anda kenal. Bagi kebanyakan orang, berita itu akan disambut dengan kening berkerut, tumpukan pertanyaan, atau bahkan tawa ejekan. Namun, tidak bagi Abu Bakar. Di sebuah pagi yang tenang di Mekah, Muhammad mendatangi sahabat karibnya itu. Beliau menceritakan tentang wahyu yang turun di Gua Hira, tentang malaikat Jibril, dan tentang perintah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk membawa umat manusia keluar dari kegelapan. Di saat penduduk Mekah lainnya masih terlelap dalam kemusyrikan, Abu Bakar menatap mata sahabatnya dalam-dalam. Ia tidak melihat keraguan, ia tidak melihat kebohongan. Tanpa meminta bukti mukjizat, tanpa jeda berpikir yang panjang, Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah detik yang membuat Rasulullah kelak bersaksi bahwa setiap orang yang diajak masuk Islam pasti memiliki kebimbangan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Keislaman Abu Bakar bukanlah sekadar keyakinan yang disimpan dalam hati. Baginya, kebenaran ini terlalu agung untuk dinikmati sendirian. Ia memahami bahwa posisi sosialnya sebagai bangsawan Quraisy yang dihormati adalah amanah yang harus segera digunakan untuk membela agama Allah. Dengan langkah kaki yang mantap dan tutur kata yang penuh harisma, ia mulai mendatangi sahabat-sahabat terdekatnya satu persatu. Ia tidak berteriak di pasar, ia berbisik dari hati ke hati, menyentuh logika dan perasaan para pemuda terbaik Mekah. Keajaiban dakwah Abu Bakar pun mulai terlihat. Melalui perantara kelembutan dan kejujurannya, tokoh-tokoh besar mulai berdatangan menuju rumah Rasulullah. Utsman bin Affan, sang pemilik kemuliaan; Zubair bin Awam, sang pemberani; Abdurrahman bin Auf, sang jenius perdagangan; hingga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka semua adalah permata-permata Mekah yang masuk Islam berkat sentuhan tangan Abu Bakar. Dalam waktu singkat, Abu Bakar telah membangun fondasi pertama bagi kekuatan umat Islam, mengubah rumah Arkam bin Abi Arkam menjadi pusat revolusi spiritual yang tak terbendung. Namun, langkah besar ini bukan tanpa risiko. Abu Bakar sadar betul bahwa dengan memeluk Islam, ia telah menyatakan perang terhadap tatanan yang selama ini membesarkannya. Ia mempertaruhkan harta bendanya, reputasi bisnisnya, bahkan keselamatannya sendiri. Namun di matanya, kehilangan dunia adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Syahadatnya bukan sekadar ucapan, melainkan sumpah setia untuk mendampingi langkah sang Nabi dalam suka maupun duka, hingga hembusan napas yang terakhir. Bayangkan jika suatu hari, sahabat yang paling Anda percayai datang membawa sebuah berita yang paling mustahil terdengar oleh telinga manusia. Sebuah berita yang akan menjungkir balikkan seluruh tatanan dunia yang Anda kenal. Bagi kebanyakan orang, berita itu akan disambut dengan kening berkerut, tumpukan pertanyaan, atau bahkan tawa ejekan. Namun, tidak bagi Abu Bakar. Di sebuah pagi yang tenang di Mekah, Muhammad mendatangi sahabat karibnya itu. Beliau menceritakan tentang wahyu yang turun di Gua Hira, tentang malaikat Jibril, dan tentang perintah dari Tuhan Yang Maha Esa
untuk membawa umat manusia keluar dari kegelapan. Di saat penduduk Mekah lainnya masih terlelap dalam kemusyrikan, Abu Bakar menatap mata sahabatnya dalam-dalam. Ia tidak melihat keraguan. Ia tidak melihat kebohongan. Tanpa meminta bukti mukjizat, tanpa jeda berpikir yang panjang, Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah detik yang membuat Rasulullah kelak bersaksi bahwa setiap orang yang diajak masuk Islam pasti memiliki kebimbangan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Keislaman Abu Bakar bukanlah sekadar keyakinan yang disimpan dalam hati. Baginya, kebenaran ini terlalu agung untuk dinikmati sendirian. Ia memahami bahwa posisi sosialnya sebagai bangsawan Quraisy yang dihormati adalah amanah yang harus segera digunakan untuk membela agama Allah. Dengan langkah kaki yang mantap dan tutur kata yang penuh harisma, ia mulai mendatangi sahabat-sahabat terdekatnya satu persatu. Ia tidak berteriak di pasar, ia berbisik dari hati ke hati, menyentuh logika dan perasaan para pemuda terbaik Mekah. Keajaiban dakwah Abu Bakar pun mulai terlihat melalui perantara kelembutan dan kejujurannya. Tokoh-tokoh besar mulai berdatangan menuju rumah Rasulullah. Utsman bin Affan, sang pemilik kemuliaan; Zubair bin Awam, sang pemberani; Abdurrahman bin Auf, sang jenius perdagangan; hingga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Abi Waqqas. Mereka semua adalah permata-permata Mekah yang masuk Islam berkat sentuhan tangan Abu Bakar. Dalam waktu singkat, Abu Bakar telah membangun fondasi pertama bagi kekuatan umat Islam, mengubah rumah Arkam bin Abi Arkam menjadi pusat revolusi spiritual yang tak terbendung. Namun, langkah besar ini bukan tanpa risiko. Abu Bakar sadar betul bahwa dengan memeluk Islam, ia telah menyatakan perang terhadap tatanan yang selama ini membesarkannya. Ia mempertaruhkan harta bendanya, reputasi bisnisnya, bahkan keselamatannya sendiri. Namun di matanya, kehilangan dunia adalah harga yang sangat murah untuk mendapatkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Syahadatnya bukan sekadar ucapan, melainkan sumpah setia untuk mendampingi langkah sang Nabi dalam suka maupun duka, hingga hembusan napas yang terakhir. Di bawah terik matahari Mekah yang seolah membakar kulit, sebuah pemandangan keji menjadi tontonan harian di padang pasir yang tandus. Suara lecutan cambuk bersahutan dengan tawa mengejek para pembesar Quraisy. Di sana, di atas pasir yang membara, seorang budak hitam bernama Bilal bin Rabah sedang ditindih batu besar, dipaksa untuk mengkhianati keyakinannya. Namun, dari bibirnya yang pecah dan kering, hanya keluar satu kata yang menggetarkan langit: Ahad, Ahad. Sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu Esa. Di saat penduduk Mekah lainnya memalingkan wajah karena takut atau justru menikmati siksaan itu, Abu Bakar datang membawa hati yang hancur melihat saudaranya dizalimi. Baginya, kekayaan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai pedagang sukses tidak ada artinya jika tidak bisa menyelamatkan nyawa seorang hamba Allah. Dengan tenang namun tegas, ia mendatangi Umayyah bin Khalaf, sang penyiksa yang penuh kebencian. Terjadi tawar-menawar yang aneh. Di mata logika dunia, Abu Bakar menawarkan harga yang sangat tinggi, jauh di atas harga pasar seorang budak, hanya untuk seorang pria yang saat itu kondisinya sudah nyaris meregang nyawa. Umayyah tertawa licik, merasa telah memenangkan kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Ia berkata kepada Abu Bakar, "Andai kau menawarinya hanya dengan 1 keping perak pun, aku akan melepaskannya." Namun, jawaban Abu Bakar membungkam keangkuhan itu. "Andai kau meminta harga 100 kali lipat dari ini pun, aku akan tetap membayarnya untuk membebaskannya." Di detik itu, dunia menyaksikan bahwa bagi Abu Bakar, nilai seorang manusia yang beriman jauh lebih tinggi daripada tumpukan emas yang ia miliki. Bilal bukan hanya dibebaskan dari perbudakan manusia, tapi dimuliakan sebagai saudara dalam iman. Aksi heroik Abu Bakar tidak berhenti pada Bilal. Ia menyisir lorong-lorong Mekah, mencari budak-budak lemah yang disiksa karena masuk Islam, para wanita tua, pria yang tak berdaya, dan mereka yang tak punya pelindung suku. Ia membeli kebebasan mereka satu persatu, hingga hartanya terkuras habis. Ayahnya, Abu Quhafah, yang saat itu belum masuk Islam, sempat menegur dengan logika duniawi. "Wahai anakku, aku melihatmu membebaskan orang-orang yang lemah. Jika kau ingin membebaskan budak, carilah pria-pria yang kuat
agar mereka bisa melindungimu kelak. Abu Bakar hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan kalimat yang abadi, "Wahai ayahku, aku hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah." Inilah transformasi besar dalam hidup Abu Bakar. Ia mengajarkan kepada kita bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan kendaraan untuk mencapai ridha Sang Pencipta. Ia melepaskan kemewahan hidupnya bukan karena ia tidak butuh, tapi karena ia tahu ada yang lebih berharga untuk diperjuangkan. Di balik kelembutan tutur katanya, tersimpan keberanian luar biasa untuk melawan sistem perbudakan yang sudah mengakar ribuan tahun. Namun, seiring dengan semakin banyaknya budak yang ia bebaskan, kebencian kaum Quraisy kepadanya pun semakin membara. Abu Bakar kini bukan lagi sekadar pedagang yang dihormati. Ia telah menjadi musuh nyata bagi kesombongan Mekah. Dan ujian yang jauh lebih berat telah menantinya di depan mata. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang akan Anda lakukan jika melihat orang yang paling Anda cintai sedang berada di ambang maut, sementara ratusan pasang mata hanya berdiri menonton dengan penuh kebencian? Di suatu sore yang mencekam di pelataran Ka'bah, pemandangan itu benar-benar terjadi. Saat itu, Rasulullah sedang sujud dalam salatnya. Di tengah kepungan kaum Quraisy yang sudah kehilangan akal sehatnya, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ith maju dengan penuh amarah, melilitkan kainnya ke leher Rasulullah dan mencekik beliau dengan sekuat tenaga hingga napas sang Nabi tersengal-sengal. Di tengah kerumunan yang membeku dan penuh ancaman itu, sesosok pria berlari kencang tanpa rasa takut. Dialah Abu Bakar. Dengan keberanian yang menggetarkan, ia menerjang kerumunan, menarik pundak sang penyiksa, dan menjatuhkannya ke tanah untuk membebaskan Rasulullah. Dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa, Abu Bakar berteriak di depan wajah para pembesar Quraisy, "Apakah kalian akan membunuh seorang pria hanya karena ia berkata, 'Tuhanku adalah Allah,' padahal ia telah datang membawa bakti-bakti nyata dari Tuhan kalian?" Kemarahan kaum Quraisy yang semula tertuju pada Nabi, kini beralih sepenuhnya kepada Abu Bakar. Mereka mengeroyoknya dengan brutal, pukulan, tendangan, hingga hantaman sandal-sandal keras mendarat di wajah dan tubuhnya tanpa ampun. Abu Bakar jatuh tersungkur, janggutnya berlumuran darah, dan wajahnya bengkak, hingga tidak lagi dikenali oleh orang-orang terdekatnya. Ia dipukuli sampai pingsan dan nyaris kehilangan nyawa, hanya karena ia memilih untuk menjadi tameng hidup bagi sang pembawa risalah. Berjam-jam kemudian, di dalam rumahnya, Abu Bakar perlahan membuka mata di tengah isak tangis keluarganya, yang mengira ia akan segera wafat. Namun, tahukah Anda apa kata pertama yang keluar dari bibirnya yang hancur dan berdarah itu? Ia tidak bertanya tentang lukanya. Ia tidak mengeluh tentang rasa sakitnya. Pertanyaan pertamanya adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah beliau selamat? Bagi Abu Bakar, rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan rasa cemasnya akan keselamatan sang sahabat sejati. Baginya, seluruh dunianya boleh hancur, asalkan cahaya kenabian tetap terjaga. Kejadian ini membuktikan satu hal, Abu Bakar bukan sekadar sahabat yang lembut dalam tutur kata, tapi ia adalah singa yang siap menerjang maut demi melindungi apa yang ia yakini benar. Cinta Abu Bakar adalah cinta yang dibuktikan dengan darah dan air mata. Bukan sekadar kata-kata manis di atas meja perdagangan. Namun, intimidasi fisik di Mekah ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Karena tak lama lagi, sebuah perintah besar akan turun dari langit. Perintah yang akan memaksa Abu Bakar meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan perjalanan paling berbahaya sepanjang sejarah manusia, hijrah. Suasana di Mekah semakin mencekam, siuliullah udara yang dihirup oleh kaum muslimin telah bercampur dengan debu permusuhan yang mematikan. Persekusi dan ancaman pembunuhan bukan lagi sekadar isu di pasar-pasar, melainkan rencana nyata yang digodok di Darun Nadwah. Di tengah kegentingan yang memuncak ini, sebuah perintah besar turun dari langit, perintah untuk hijrah. Namun, bagi Abu Bakar, perintah ini bukan hanya tentang melarikan diri dari kejaran musuh, melainkan tentang sebuah harapan besar yang telah ia simpan di dalam relung hatinya yang terdalam selama berbulan-bulan. Suatu hari, di bawah terik matahari yang membakar tepat di tengah hari saat, di mana biasanya penduduk Mekah sedang beristirahat di dalam rumah untuk menghindari panas yang menyengat, pintu rumah Abu Bakar diketuk. Rasulullah
datang dengan wajah yang tertutup kain. Sebuah kunjungan di waktu yang sangat tidak biasa. Abu Bakar yang cerdas segera menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Begitu Rasulullah masuk dan memastikan hanya ada keluarga Abu Bakar di sana, beliau membisikkan kabar yang menggetarkan jiwa. Sesungguhnya Allah telah mengizinkanku untuk keluar dan berhijrah. Mendengar kalimat itu, bibir Abu Bakar bergetar. Hanya satu pertanyaan yang keluar dari mulutnya dengan penuh harap. Sebuah pertanyaan singkat yang menentukan hidup dan matinya. As-suhbah, ya Rasulullah. Apakah aku akan menemanimu, wahai Rasulullah? Ketika Rasulullah menjawab ya, pecahlah pertahanan emosi Abu Bakar. Pria dewasa yang bijaksana itu menangis terseduh-seduh. Aisyah, putri beliau, yang menyaksikan kejadian itu, kelak berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa menangis begitu hebat karena rasa bahagia. Sampai aku melihat ayahku menangis saat mendengar ia terpilih menemani Nabi berhijrah. Tangisan itu bukanlah tangisan ketakutan akan ancaman pedang Quraisy yang siap menebas leher mereka. Itu adalah tangisan syukur yang meluap-luap karena ia diberikan kehormatan tertinggi oleh langit untuk menjadi pendamping satu-satunya bagi kekasih Allah dalam perjalanan paling berbahaya dalam sejarah." Tanpa membuang waktu, Abu Bakar segera menunjukkan tingkat kesiapannya yang luar biasa. Ternyata, selama 4 bulan terakhir, ia telah menyiapkan 2 tunggangan unta terbaik dan memberinya makan dengan don-don pilihan secara rahasia, agar kuat menempuh perjalanan jauh. Ia bahkan menawarkan salah satu unta itu kepada Rasulullah sebagai hadiah. Meski dengan penuh kemuliaan, Nabi bersikeras untuk membelinya. Malam itu, saat para pemuda pilihan dari setiap suku Quraisy telah mengepung rumah Nabi dengan pedang terhunus, Abu Bakar telah bersiap di titik pertemuan yang telah disepakati. Ia membawa seluruh sisa hartanya, sekitar 5 atau 6 ribu dirham, tanpa menyisakan sepeser pun untuk keluarganya di rumah. Ketika sang ayah yang buta bertanya apa yang ia tinggalkan, Abu Bakar melalui putrinya hanya menunjukkan tumpukan batu yang ditutupi kain untuk menenangkan hati sang kakek. Padahal, aslinya ia telah membawa segalanya untuk perjuangan. Bagi Abu Bakar, meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk keluarganya sudah jauh lebih dari cukup. Dengan langkah yang penuh waspada, namun hati yang mantap, Abu Bakar melangkah keluar menembus kegelapan malam Mekah, menuju arah yang berlawanan dari Madinah untuk mengecoh musuh. Perjalanan menuju Gua Thor baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengukir nama Abu Bakar sebagai teman sejati yang rela mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya, di dalam liang sempit yang penuh ancaman. Di bawah kegelapan langit Mekah, di puncak Gunung Thor yang terjal dan berbatu, sebuah babak paling emosional dalam perjalanan hijrah dimulai. Rasulullah SAW dan sahabat sejatinya, Abu Bakar As-Siddiq, sampai di sebuah lubang kecil yang sempit, sebuah tempat persembunyian yang nantinya akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Namun, sebelum melangkah masuk, Abu Bakar menunjukkan sebuah adab cinta yang luar biasa. Ia menahan langkah Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalam gua ini sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya, biarlah aku yang merasakannya lebih dulu, bukan engkau." Di dalam kegelapan gua yang pengap, Abu Bakar meraba-raba dinding dan lantai gua. Ia menemukan banyak lubang yang menjadi sarang hewan berbisa. Dengan cekatan, ia merobek pakaiannya menjadi potenggen-potenggen kecil untuk menyumbat setiap lubang yang ia temukan. Ia ingin memastikan tidak ada satupun gangguan yang bisa menyentuh baginda Nabi. Hingga akhirnya, seluruh lubang tertutup, kecuali satu. Namun, kain bajunya sudah habis tak bersisa. Tanpa ragu, Abu Bakar menggunakan tumit kakinya untuk menutupi lubang terakhir itu. Ia duduk bersandar, membiarkan Rasulullah yang sangat kelelahan untuk merebahkan kepala dan tertidur pulas di pangkuannya. Suasana menjadi sangat hening. Namun, di balik keheningan itu, sebuah ujian besar datang. Seekor ular dari dalam lubang tersebut mematuk kaki Abu Bakar. Rasa sakit yang luar biasa seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Bisa ular itu mulai membakar kulitnya. Bayangkan keteguhan hati ini. Abu Bakar tidak menarik kakinya, ia tidak berteriak, ia bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Ia lebih memilih tubuhnya hancur oleh racun daripada harus membangunkan Rasulullah yang sedang beristirahat. Ia menahan napas,
menekan rasa sakit yang tak terlukiskan demi sebuah kesetiaan. Meski bibirnya terkatup rapat, pertahanan fisiknya tak mampu membendung air mata. Tetesan air mata itu jatuh, hangat, dan mengenai pipi Rasulullah SAW. Sang Nabi pun terbangun dan melihat wajah sahabatnya yang pucat pasti menahan sakit. "Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Bakar?" tanya Rasulullah dengan penuh perhatian. Dengan suara bergetar, Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, aku digigit sesuatu, ya Rasulullah." Melihat pengorbanan yang begitu besar, Rasulullah kemudian mengusap luka tersebut dengan ludah beliau yang berkah. Atas izin Allah, seketika itu juga rasa sakitnya hilang dan racunnya tawar. Ketulusan Abu Bakar dibalas dengan mukjizat dan kasih sayang dari sang kekasih Allah. 3 hari 3 malam telah berlalu sejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di dalam perut Gunung Thor. Namun, pengepungan kaum Quraisy tidak juga mengendur. Dengan kemarahan yang meluap dan imbalan 100 ekor unta bagi siapa saja yang menemukan Nabi, para pengejar terbaik Mekah akhirnya sampai di puncak gunung. Suasana di dalam gua mendadak mencekam. Dari balik celah bebatuan, Abu Bakar bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Bahkan, ia bisa melihat ujung kaki para pengejar itu tepat di depan mulut gua. Jarak antara hidup dan mati kini hanya terpisahkan oleh beberapa jengkal batu. Dalam ketakutan yang luar biasa, bukan takut akan nyawanya sendiri, melainkan takut akan keselamatan Rasulullah, Abu Bakar berbisik pelan dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke arah kaki mereka, mereka pasti akan melihat kita." Namun, di tengah situasi yang begitu kritis, Rasulullah SAW tetap tenang. Wajahnya memancarkan kedamaian yang bersumber langsung dari langit. Beliau menatap sahabatnya dan mengucapkan kalimat yang akan abadi dalam Al-Quran, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bagaimana mungkin para pengejar itu tidak masuk ke dalam? Secara logika, gua itu adalah tempat persembunyian yang paling masuk akal. Namun, disinilah keajaiban Allah bekerja melalui makhluk-makhluk nia yang paling kecil. Tepat di mulut gua, Allah memerintahkan seekor laba-laba untuk merajut jaringnya dengan cepat. Di sampingnya, seekor merpati liar diperintahkan untuk membuat sarang dan mengerami telurnya. Ketika para pengejar Quraisy melihat jaring laba-laba yang utuh dan burung yang tenang di sarangnya, logika mereka tertutup. Mereka berpikir, mustahil ada orang yang masuk ke gua ini tanpa merusak jaring ini atau membuat burung itu terbang. Bagi manusia, itu hanyalah jaring laba-laba yang rapuh. Namun bagi Allah, itu adalah benteng yang lebih kuat dari dinding baja. Pasukan Allah tidak selalu datang dengan pedang dan kavaleri besar. Terkadang, Allah melindungi kekasihnya hanya dengan sehelai benang tipis dan seekor burung yang diam. Para pengejar itu pun berbalik arah, meninggalkan mulut gua dengan tangan hampa. Tipu daya mereka kalah oleh rencana Allah yang maha sempurna. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ketika dunia terasa menyempit dan musuh terasa begitu dekat, ingatlah bahwa kita punya Allah. Jika Allah sudah berkehendak melindungi, maka hal yang paling rapuh sekalipun bisa menjadi pelindung yang paling tangguh. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua Thor, suasana dirasa mulai aman. Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dibantu oleh penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid, mulai melintasi jalur pesisir yang jarang dilalui menuju Madinah. Namun, bahaya belum benar-benar berlalu. Di Mekah, sayembara masih berlaku. 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa membawa kepala Muhammad SAW. Di antara sekian banyak pemburu imbalan, ada satu sosok pendekar dan pelacak jejak yang sangat tangguh bernama Surakah bin Malik. Dengan ambisi mendapatkan harta melimpah, ia memacu kudanya secepat kilat melintasi padang pasir yang membara. Benar saja, dari kejauhan, Surakah melihat rombongan kecil itu. Ia tersenyum penuh kemenangan. Pedangnya sudah terhunus. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum ia meraih mimpinya menjadi orang terkaya di Mekah. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Saat Surakah mulai mendekat, tiba-tiba kaki kudanya terperosok ke dalam pasir yang keras hingga ia jatuh tersungkur. Ia bangkit dan mencoba lagi. Namun untuk kedua kalinya, kudanya kembali terjerembab sioliala bumi
sedang memegang kaki kudanya dengan erat. Surakah mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba untuk ketiga kalinya dengan penuh ambisi. Namun kali ini, kaki kudanya terbenam sangat dalam ke dalam pasir. Dan dari bekas lubang kaki kuda itu, muncul asap putih yang membubung ke langit. Seketika, nyali Surakah ciut. Ia menyadari bahwa orang yang sedang ia kejar bukanlah manusia biasa yang sedang melarikan diri, melainkan sosok yang dijaga langsung oleh penguasa alam semesta. Dengan gemetar, Surakah berteriak meminta perlindungan, "Wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggumu dan akan memulangkan setiap orang yang mencarimu." Rasulullah SAW berdoa, dan kuda itu pun terbebas. Surakah yang tadinya datang sebagai musuh, kini tertunduk sebagai orang yang memohon belas kasihan. Di tengah padang pasir yang sunyi itu, Rasulullah memberikan sebuah nubuat atau ramalan yang sangat mencengangkan. Beliau berkata kepada Surakah, "Bagaimana perasaanmu, wahai Surakah, jika kelak engkau memakai gelang emas milik Kisra, Raja Persia?" Surakah tertegun. Saat itu, Persia adalah negara superpower dunia. Bagaimana mungkin seorang yang sedang dikejar-kejar di padang pasir bisa menjanjikan harta milik raja terkuat di dunia? Namun, Surakah percaya. Ia meminta jaminan keamanan tertulis. Lalu ia kembali ke Mekah. Setiap kali ia bertemu pemburu lain, ia membelokkan mereka dan berkata, "Aku sudah memeriksa jalur ini. Tidak ada siapa-siapa di sini." Surakah bin Malik berangkat sebagai pemburu, namun pulang sebagai pelindung. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah Islam menaklukkan Persia, janji itu pun menjadi kenyataan. Kisah Surakah mengajarkan kita bahwa jika Allah sudah berkehendak menolong hambanya, maka musuh yang paling beringas sekalipun bisa diubah menjadi kawan, dan ancaman yang mematikan bisa berubah menjadi jaminan keselamatan. Perjalanan melintasi padang pasir yang membara terus berlanjut. Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan rombongan kecilnya kini mulai merasakan keletihan yang luar biasa. Perbekalan mereka mulai menipis, sementara rasa haus dan lapar menyiksa di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. Di tengah kesunyian gurun, mereka melihat sebuah tenda tua milik seorang wanita desa yang dermawan, bernama Ummu Mabad. Ia dikenal sering memberikan makanan dan minuman kepada para musafir yang lewat. Namun, saat itu, musim kemarau sedang hebat-hebatnya melanda. Rombongan pun berhenti dan bertanya, apakah Ummu Mabad memiliki sesuatu untuk dimakan atau diminum? Dengan nada sedih, wanita itu menjawab, "Demi Allah, jika kami punya sesuatu, tentu kalian tidak perlu memintanya. Tapi lihatlah, ternak kami kurus-kurus, dan bumi kami sedang kering kerontang." Rasulullah SAW kemudian melihat seekor kambing betina yang sangat kurus di pojok tenda. Kambing itu bahkan terlalu lemah untuk pergi merumput bersama kawanannya. Beliau bertanya, "Wahai Ummu Mabad, apakah kambing ini bisa mengeluarkan susu?" Ummu Mabad menjawab dengan pesimis, "Kambing itu terlalu lemas untuk sekadar berjalan, apalagi menghasilkan susu. Tidak ada setetes pun air susu di sana." Namun, dengan izin Allah, Rasulullah mendekati kambing tersebut. Beliau mengusap tubuh kambing yang tinggal tulang itu sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Keajaiban pun terjadi di depan mata Ummu Mabad. Tiba-tiba, kantung susu kambing yang tadinya kering kerontang itu membesar dan penuh. Rasulullah SAW meminta sebuah wadah besar. Lalu beliau mulai memerahnya. Susu pun memancar deras hingga memenuhi wadah tersebut. Beliau memberikan susu itu kepada Ummu Mabad hingga ia puas. Lalu kepada sahabat-sahabatnya, dan terakhir beliau sendiri yang meminumnya. Beliau berkata, pemimpin suatu kaum adalah orang yang terakhir minum di antara mereka. Bahkan setelah semuanya kenyang, Rasulullah memerah susu itu sekali lagi, hingga wadahnya penuh untuk ditinggalkan bagi keluarga Ummu Mabad, sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, suami Ummu Mabad pulang dengan membawa kambing-kambingnya yang kurus. Ia terkejut melihat wadah penuh berisi susu segar. "Dari mana susu ini, wahai Ummu Mabad? Padahal tidak ada kambing yang bisa diperah di rumah ini." Ummu Mabad dengan mata berbinar menceritakan sosok pria yang baru saja mampir. Ia memberikan deskripsi yang paling indah dan detail dalam sejarah Islam tentang ciri-ciri fisik. "Rasulullah, aku melihat seorang pria yang sangat bersih. Wajahnya bersinar, akhlaknya mulia, suaranya merdu.
dan perkataannya seperti butiran mutiara yang berjatuhan. Mendengar itu, suaminya tersentak dan berkata, "Demi Allah, itu adalah orang Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Aku benar-benar ingin menjadi pengikutnya." Kisah Umumabad bukan sekadar tentang mukjizat susu yang melimpah, tapi tentang bagaimana keberkahan akan selalu hadir dimanapun Rasulullah berada. Ia mengajarkan kita bahwa di saat-saat tersulit sekalipun, jika kita menerima tamu Allah dengan hati yang tulus, maka pintu-pintu rezeki yang tak masuk akal akan terbuka lebar. Setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer melintasi gurun yang ganas, bayang-bayang pepohonan kurma di ufuk utara mulai terlihat. Itulah Yatrib, kota yang nantinya akan dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Namun, sebelum memasuki jantung kota, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah desa kecil bernama Quba di Yatrib. Berita tentang keberangkatan Rasulullah dari Mekah telah tersebar luas. Setiap pagi, penduduk kota keluar ke pinggiran gurun untuk menanti kedatangan Sang Kekasih Allah. Mereka menunggu hingga terik matahari tak lagi tertahankan, lalu kembali ke rumah dengan hati yang bertanya-tanya. Hingga pada suatu hari, di saat orang-orang sudah kembali ke rumah mereka, seorang pria Yahudi yang sedang memanjat pohon kurma melihat pemandangan yang menakjubkan di kejauhan. Ia melihat rombongan berpakaian putih yang sioliola menembus fatamorgana gurun. Ia pun berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Arab, inilah dia pemimpin yang kalian tunggu-tanggu telah tiba." Seketika, suasana Yatrib pecah dalam kegembiraan. Suara takbir bergema di seluruh penjuru desa. Penduduk Quba berlarian keluar rumah dengan penuh sukacita, menyambut kedatangan sosok yang selama ini hanya mereka dengar namanya lewat untayan wahyu. Itulah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, sebuah momen yang mengubah jalannya sejarah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba selama 4 hari. Di sana, beliau menginap di rumah Kulthum bin Hidam. Namun, beliau tidak hanya beristirahat sebagai langkah pertama dalam membangun masyarakat baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meletakkan batu pertama untuk membangun sebuah bangunan suci. Masjid Quba, inilah masjid pertama yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak masa kenabian Muhammad SAW. Bayangkan pemandangan ini, sang Nabi yang mulia, pemimpin umat, tidak hanya memerintah, tetapi ikut terjun langsung, memanggul bata-bata berat, hingga debu menutupi pakaian dan tubuh beliau. Beliau membangun pondasi fisik sekaligus pondasi spiritual bagi umat Islam. Masjid Quba menjadi simbol bahwa dalam Islam, langkah pertama dalam membangun sebuah peradaban bukanlah istana, melainkan tempat sujud. Sebuah tempat di mana setiap manusia, tanpa memandang kasta atau harta, berdiri sejajar di hadapan Sang Pencipta. Setelah Masjid Quba berdiri, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan mendirikan salat di dalamnya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ketibaan di Quba adalah gerbang kemenangan. Setelah bertahan-tahan penuh penindasan di Mekah, disinilah untuk pertama kalinya nafas kebebasan itu terasa nyata. Namun, perjalanan belum berakhir. Kota Madinah sudah menanti dengan segala kerinduan dan tantangan baru nih.